Hello everyone, welcome back to my class. In this video, we are going to review about passive voice. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini, kalian akan belajar lagi, kita akan mereview materi tentang passive voice. As you can see, di sini ada passive voice saja ya. Tapi untuk di video kali ini, Miss akan coba menjelaskan lagi mengenai passive voice yang personal construction. Seperti yang kalian tahu, sebetulnya dalam passive voice itu ada dua jenis ya. Ada yang personal constructions dan ada juga yang impersonal constructions. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya, I would like to remind you again, what is the passive voice? Alright, in general, we tend to use the active voice. That is when the subject does an action to an object. Jadi, pada dasarnya, kita itu cenderung menggunakan active voice atau kalimat aktif ya. Nah, kalimat aktif itu sebetulnya adalah ketika si subjek ini melakukan action terhadap objek. Ya, jadi fokusnya kalau dalam kalimat aktif itu dia ke subjek dan ke actionnya. Nah, sebaliknya dalam passive voice, ya, the passive voice is used when we want to emphasize the actions atau the verb and the object. Jadi, sedangkan kalau untuk passive voice, dia fokusnya ke actionnya dan objeknya. Nah, di sini ada dua contoh kalimat ya. Ada somebody stole my laptop dan my laptop was stolen by somebody. Nah, yang ini dia kalimat aktif dan yang di bawahnya adalah kalimat pasif. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara aktif dengan pasif? Nah, di sini kita atur ya polanya. Kita identifikasi pola untuk setiap kalimat ini. Yang pertama, ini untuk kalimat yang active voice ya. Untuk yang active voice di sini, somebody adalah sebagai subjek, kemudian stole ini adalah actionnya atau verb, dan my laptop is object. Nah, kan active voice dia fokusnya itu ke subjek dan action atau verb. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, pertama kalian identifikasi dulu nih objeknya. Objeknya yang mana? Oh ini, my laptop. Nah, setelah itu kalian pindahkan my laptop ini menjadi subjek. Ya, pindahkan posisi my laptop di sini sebagai subjek. Kemudian yang kedua, kalian identifikasi verbnya atau actionnya. Jangan lupa ya, diperhatikan juga ya untuk tensisnya. Karena dia verb to, berarti di sini menggunakan to be plus verb 3. Nah, to be-nya dia, nah ini ya dari kata stole, karena dia past tense, makanya to be yang digunakan adalah was. Sedangkan untuk verbnya dia menggunakan past participle atau istilahnya verb 3 ya. Karena semua bentuk passive voice ya pasti menggunakan verb 3. Apapun bentuk tensisnya, mau itu present, mau itu past tense, mau itu perfect tense, mau itu yang progresif juga, mau itu yang future, semuanya pasti menggunakan verb 3. Yang membedakan adalah to be-nya. Pakai yang mana be-nya, nah itu baru disesuaikan dengan tensisnya. Misalkan untuk present, to be-nya pakai are, am, atau is. Nah untuk past tense seperti yang dicontoh di sini, ada was, kemudian ada were. Tergantung penggunaan konteksnya ya, subjeknya apakah dia tunggal atau jamak. Kemudian untuk yang perfect tense, karena dia pakai has, have, had, nah kalian harus tambahkan dengan been. Jadi has been, have been, kemudian had been. Kemudian bagaimana untuk yang future? Kalau future kalian tambahkan be. Jadi will be. Sama halnya dengan models. Kalau kalian menemukan models seperti can, may, might, could, would, should, will, pasti ditambahkan dengan be. Oke, terakhir adalah progressive atau continuous tense. Nah, kalau kalian familiar dengan istilah verb ing, ya, verb ditambahkan ing, itu pasti ditambahkan being. Ya, tambahkan being. Nah, di sini by somebody di sini ada bukan subjek ya, bukan juga objek, tapi dia berubah fungsi, dia menjadi agent istilahnya. Agent itu apa? Agent adalah orang yang melakukan tindakan ini. Nah, terkadang agent ini bisa disebutkan ataupun tidak, nanti tergantung konteksnya juga. Oke, kita lanjut.
Nah, when we know who the subject is, we put it at the end with by. We call this an agent. Tadi yang seperti disebutkan ya. Kalau ada kata by, oh berarti dia menandakan agent, bukan objek. Ya, hati-hati, dia berarti agent, bukan objek. Sometimes we use the passive voice because we don't know or do not want to express who performed the action. Nah, dalam passive voice ini kadang kita nggak tahu nih siapa yang melakukan actionnya itu. So that's why kadang agentnya tidak dituliskan juga di sini. Here are some examples. I noticed that a window had been left open. Nah, ini ya, dibuka atau terbuka. Dia nggak disebutkan siapa yang membuka ini. Siapa sih yang membuka jendelanya di sini tidak disebutkan. Kemudian, every year thousands of people are killed. Nah, dibunuh atau terbunuh ya. Nah, siapa yang melakukan ini tidak disebutkan. Nah, ini yang membedakan antara yang aktif dengan yang pasif. Kalau dalam passive voice terkadang agentnya itu tidak perlu disebutkan juga tidak apa-apa karena fokusnya ke objeknya dengan actionnya saja. Oke, next. Nah, mohon diingat kembali ya, untuk membedakan antara yang aktif dengan yang pasif, pertama kalian cari dulu objeknya, karena itu harus dipindahkan posisinya dari objek menjadi subjek. Kemudian, nah, tense of the sentence, kalian identifikasi tenses yang dipakainya itu apa. Misalkan di sini ada kalimat aktifnya, the boy kicks the ball. Oke, ini tensesnya apa ya? Oh, ada S-nya, dia present. Dia present tense. Berarti setelah itu, ini identify the verb ya. Karena dia present, nah berarti kalian bisa menentukan to be-nya pakai apa. Kita lihat di sini, the ball. Ball-nya ini dia lebih ke tunggal. Subjeknya tunggal, berarti to be-nya pakai is. Kalau dia the balls-nya itu banyak atau jamak, berarti kalian pakai are. Jadi the balls are kicked misalkan. Karena di sini dia tunggal, makanya dia pakai is. Nah, beda lagi dengan kalau misalkan dia kick. Nah, kalau seperti ini, oh dia past tense nih lampau, berarti kalian harus pakai was, bukan pakai is lagi ya, karena harus disesuaikan dengan tensesnya. Oke. Nah, ini untuk contoh perubahan ya, dari setiap tensesnya dari aktif ke pasif. Untuk present, lihat, kalian perhatikan baik-baik ya. Di situ ada I do my homework. I do my homework, di sini do, present. Berubah jadi is done. Jadi to be-nya ya. Kemudian I'm doing. Ingat, yang verb ing pasti ditambahkan dengan being. I did, past tense, pakai was. I was doing, ingat, dia pakai being. Was-nya tetap dibawa ya, dan ininya menjadi being. Have done. Has, have, had, ingat dia selalu pakai been. Have dengan had atau has, dia pasti pakai been, ditambahkan been. Kemudian will, pasti ditambahkan be. Seperti halnya dengan yang models yang lain ya, kayak can, could, should, would, may, might, itu pakai be juga. Ya, contoh lainnya ada must, dia juga pakai be, karena dia models. Untuk models perfect, karena dia ada have-nya nih ya, pasti pakai been. Dan ingat, semuanya pasti menggunakan verb 3. Dan, sampai akhir ini masih sama dan. Ingat ya, kuncinya to be plus verb 3. Nah, bagaimana dengan passive voice with infinitive? The infinitive passive voice is used after the modal verbs and othermost verbs normally followed by an infinitive. Nah, di sini ada contohnya ya. You have to be test on your English grammar. Lihat, ada infinitive ya. Be test. Might be. Wants to be. Expect to be. May be. Nah, ini yang disebut dengan infinitive. Nah, the last. Nah, I would like to challenge you. Nah, Miss akan coba untuk menantang kalian. Bisa nggak nih kalian mengubah 5 kalimat aktif yang ada pada layar ini, ya di video ini, menjadi kalimat pasif dengan formatnya personal construction passive voice. Kalian coba ya di rumah. Nanti kalian bisa cek kunci jawabannya.
Oke, cukup sekian dulu. Thank you very much. See you around. Bye-bye.